Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Rebo tanggal 3 bulan Juni 2020, masih di bulan Syawal 1441 Hijriah. Kita teruskan bahasan akhir zaman, khususnya kita sedang meneropong tentang zuhur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Dan kita sudah bicarakan bahwa setelah terjadi pembaiatan gelombang pertama Al-Mahdi, pembaiatan paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi mithlu ahli Badar, semisal jumlah pasukan perang Badar 313 orang. Maka kemudian terjadi peristiwa pembenaman pasukan yang mengejar-ngejar Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tetapi qadarullah, Allah melindungi Al-Mahdi sehingga justru Allah takdirkan pasukan yang mengejarnya dari Syam itu ditenggelamkan Allah, dibenamkan Allah ke dalam bumi di suatu wilayah baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah, Al-Baida, wilayah gurun pasir yang mencakup wilayah Zulhulaifah, ya, tempat miqat jamaah haji dan umrah. Dan peristiwa pembenaman pasukan itu menjadi tanda yang sangat signifikan bagi semua kaum mukminin yang faham tentang akhir zaman, bahwasanya itu merupakan isyarat benar-benar telah hadirnya sang pemimpin, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Mahdi, sehingga mereka pun berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk membaiat Al-Mahdi bainar rukni wal maqam, di antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Ini sudah kita bicarakan, ya. Lalu selanjutnya terjadilah ekspedisi Kalb, ya, atau ekspedisi Bani Kalb, yaitu peperangan pertama Al-Mahdi dengan pasukannya melawan pasukan yang dipimpin seorang laki-laki Quraisy yang paman dari jalur ibunya adalah berasal dari Bani Kalb, ya. Tetapi qadarullah, dengan izin Allah, pasukan Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka, sehingga kata Nabi, rugilah orang-orang yang tidak menyaksikan ghanimatu Kalb, ya, ghanimah harta rampasan perang suku Kalb, yang mengisyaratkan tampaknya ini jumlahnya banyak sekali, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan ucapan Nabi itu kita dihasung sebagai umat akhir zaman yang boleh jadi akan berjumpa dengan Al-Mahdi, agar berusaha untuk bisa ikut serta dalam peperangan itu, sebab sungguh dimuliakanlah orang-orang yang ikut berperang dalam perang pertama yang dipimpin oleh Amirul Mukminin fi akhir zaman, mengalahkan pihak musuh. Dan akibat dari peperangan itu, maka Al-Mahdi dan kaum muslimin segera bisa mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah di wilayah Syam, ya, di wilayah Syam dengan asimah ibu kota Damaskus, ya. Nah, setelah itu terjadilah qafilah jihad, ya, dari negeri ke negeri yang dipimpin Al-Mahdi. Dan berdasarkan hadis riwayat Muslim yang sudah kita sampaikan dan kita akan bacakan lagi kali ini, taghzuna jaziratul Arab fayaftahuhullah, thumma Farisa fayaftahuhullah, thumma taghzuna Roma fayaftahuhullah, thumma taghzuna Dajjala fayaftahuhullah. Kalian kaum muslimin akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Setelah itu Persia, Iran, lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Setelah itu kalian perangi Rum, dan Allah taklukkan itu untuk kalian. Selanjutnya kalian perangi Dajjal, dan Allah taklukkan untuk kalian. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada 4 perang yang jelas disebutkan dalam hadis ini. Tetapi yang menarik adalah sebelum terjadi peperangan melawan Rum, ya, kaum muslimin justru sempat beraliansi dengan bangsa Rum, ya, untuk melawan aduun min waraikum
wa aduwwun min waraihim, musuh di belakang kalian kaum muslimin dan musuh di belakang mereka kaum Rum Nasrani. Dan ini yang diyakini oleh Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman sebagai melawan Yahudi, dan khususnya Yahudi yang sudah dalam bentuk negara yang kita kenal sekarang, yaitu Israel, Zionis Israel, yang sedang mengangkangi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan seluruh wilayah Palestina, ya, kecuali sedikit saja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini unik sekali. Sebelum perang lawan Rum, ya, kaum muslimin tadinya justru dengan Rum beraliansi. Tapi kemudian terjadilah peristiwa yang menjadi pemicu pecah kongsinya aliansi dua kelompok ini, yaitu peristiwa saat pulang, ya, dari perjalanan selesai berperang melawan Israel, Yahudi, dan aliansi ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah, ya, selamat, ya. Tapi dalam perjalanan pulang, ya, tiba-tiba ada salah seorang, ya, anasir, elemen dari pasukan Rum Nasrani yang mengangkat salib dan mengklaim salib telah menang, ya. Ini mengakibatkan, ya, ada seorang tentara muslim yang kemudian memukul, ya, tentara Nasrani ini. Dalam satu riwayat dikatakan sampai mati, ya, dibunuh, ya. Dan ini berakibat pihak Rum Nasrani menjadi, ya, berkhianat, ya, pecah kongsi ini menyebabkan mereka kemudian, ya, mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan pasukan, sampai disebutkan dalam hadisnya mereka akhirnya berkonsolidasi dalam 80 bendera, ya, yang setiap benderanya beranggotakan 12.000 personil. Dalam satu riwayat demikian, dalam riwayat lain disebutkan 10.000 personil, ya. Kalau kita kalikan 80 bendera kali 10.000, 800.000 personil. Kalau 80 bendera kali 12.000 berarti 960.000 personil, ya. Dan ini kemudian akan menyebabkan terjadinya perang yang disebut oleh Nabi sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, ya, perang besar, ya. Nah, cuma ada pertanyaan di sini. Mengapa dengan jumlah minimum 800.000, maksimum 960.000, Nabi mengisyaratkannya sebagai perang besar? Ya, tentunya kalau kita menggunakan tolok ukur standar, ya, jumlah personil militer zaman sekarang, sesungguhnya jumlah 800.000 hingga 960.000 belum seberapa, ya. Kita ambil contoh lah Indonesia saja sebagai satu negara dengan satu bendera, ya. Itu jumlah personil angkatan bersenjatanya itu 500.000, ya. 500.000 satu bendera saja. Nah, kenapa kok 80 bendera dengan jumlah 800.000, 960.000 itu dikatakan sebagai perang besar, ya? Nah, di sini kita harus mengkaitkan dengan terjadinya perubahan situasi dunia, ya, semenjak Al-Mahdi hadir, ya, dan khususnya semenjak terjadinya peristiwa-peristiwa besar, bencana-bencana besar yang menimpa dunia ini, ya. Ada Batshatul Kubra, hantaman keras dari langit, ada ad-dukhan, ya, ada zalazil, ya, gempa-gempa dahsyat yang berlangsung, ada khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq, ya, pembenaman bumi di wilayah timur, pembenaman bumi di wilayah barat, ya kan. Kemudian ada mautan, ya, mautan itu kematian dalam jumlah besar dikarenakan tersebarnya wabah penyakit, ya. Jadi di sini yang harus kita pahami, kenapa Nabi mengisyaratkan Malhamah itu sebagai perang besar antara kaum muslimin dengan Rum? Karena di masa itu populasi planet bumi ini memang sudah banyak mengalami pengurangan yang signifikan, ya. Banyak manusia yang telah menemui ajalnya dikarenakan peristiwa-peristiwa dahsyat yang berlangsung, ya, menjelang Al-Mahdi muncul dan seiring dengan terjadinya, ya, huru-hara akhir zaman, ya. Nah, karenanya tolok ukur, ya, 80 bendera membawahi masing-masing bendera 10.000 sampai 12.000 itu sudah hitungannya besar pada masa itu.
Dan jangan salah ya, di masa itu sudah terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern sudah berakhir masa berlakunya. Sehingga peperangan akan kembali menggunakan cara-cara yang seperti dahulu lagi. Menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan panah, ya, berkuda, ya, naik onta dan seterusnya. Yang sudah barang tentu ya, di masa itu peperangan itu sangat berbeda dengan sifat peperangan sekarang. Kalau peperangan sekarang ini sifatnya amat sangat tidak fair ya. Sementara kaum muslimin paling jauh mereka memiliki AK-47 ya, M16 atau maksimal RPG. RPG itu ya senjata anti tank ya, penghancur tank ya. Itu paling maksimal yang dimiliki oleh para mujahidin di medan peperangan modern sekarang ini. Sementara pihak musuh, ya dalam hal ini barat kafir, mereka itu menguasai teknologi persenjataan mutakhir, ya, sehingga mereka seringkali tidak perlu turun ke medan perang. Mereka cukup mengandalkan ya remote controlled weapons ya, senjata-senjata yang remote control, ya misalnya drone ya. Kemudian drone itu ditempelkan rudal padanya. Ya, mereka bisa di ruangan saja, ruangan ber-AC, mengandalkan komputer, laptop, ya canggih ya. Kemudian mereka memantau dari sudut pandang kamera yang ada pada drone ya, di mana posisi musuh. Ya. Nah sehingga ketika mereka sudah lock target ya, mereka kemudian tekan tombol untuk melepaskan rudal, itu satu rudal bisa membunuh ratusan orang sekaligus. Sementara kalau peperangan nanti, itu peperangan yang seperti zaman dulu lagi, sesuai dengan hadis Nabi, riwayat Muslim yang menyatakan, wa'uttum min haitsu bada'tum, wa'uttum min haitsu bada'tum, wa'uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya, jadi peperangan di zaman nanti itu sifatnya kembali peperangan yang man to man ya, satu lawan satu, dan sifatnya gentle ya, kesatria begitu ya. Artinya benar-benar ya nyali ya, keberanian, kemudian bagi orang beriman ketawakalannya dan juga rasa percaya akan pertolongan Allahnya, itu yang menjadi kekuatan dari junudullah, tentara-tentara Allah atau Hizbullah ya, partai Allah atau pasukan Allah. Nah jadi saudara rahimakumullah, perang Malhamah Kubro ini adalah perang besar antara kaum muslimin melawan pihak Rum ya, yang disebutkan ya bahwasanya dalam peperangan ini pasukan Al-Mahdi sampai terpecah menjadi 3. Sepertiga pasukan Al-Mahdi desersi, lari dari medan peperangan, dan mereka digambarkan dalam hadis sebagai kelompok yang tidak akan mendapat ampunan Allah untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, karena mereka telah terlibat dalam al-kabair, dosa besar, dosa yang menyebabkan mereka tidak diterima lagi ya permohonan ampun mereka dari Allah Ta'ala ya. Sepertiga yang kedua, mereka yang menemui kematian dalam perang Malhamah Kubro ini, mereka disebut sebagai afdalus syuhada indallah, seutama-utamanya para orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan sepertiga yang terakhir adalah mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis itu tidak akan terfitnah selama-lamanya. Mereka akan senantiasa meraih kemenangan. Dan yang sepertiga sisanya inilah yang kemudian menjadi kunci ya kemenangan kaum muslimin melawan Rum, yaitu dalam bentuk mereka akan mendatangi Konstantinia. Konstantinia itu Konstantinopel atau Istanbul disebutnya sekarang ya. Dan uniknya mereka dalam membebaskan Konstantinia ini disebutkan oleh Nabi SAW, mereka tidak menggunakan pedang maupun panah ya, artinya tidak dengan senjata, tapi justru mengandalkan zikrullah. Khususnya ya mereka akan berzikir, tahlil dan takbir, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekali mereka bertahlil, bertakbir, terbuka salah satu bagian dari benteng pertahanan Konstantinia. Kedua kalinya terbuka bagian kedua, ketiga kalinya terbuka seluruhnya, dan mereka masuk untuk mengumpulkan harta rampasan perang.
Masya Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.